apapun keadaan, apapun proses yang menerpa kita nggak akan dikendalikan oleh situasi itu. Kita akan tidak dikendalikan oleh proses atau keadaan itu, tapi kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Baik, amin. Haleluya. Semua baik adanya, amin. Percaya kasih Tuhan luar biasa besar atas hidup kita. Sekalipun banyak hal yang harus dilewati, ya, banyak hal yang harus kita jalani hari-hari. Apalagi kalau ini baru awal, ada seminggu anak-anak masuk sekolah ya. Ya, ibu-ibu jadi repot semua kan, belum lagi dengan pergumulan masuk tahun ajaran baru, banyak pengeluaran katanya, kadang-kadang mempengaruhi sukacita. Betul tak? Enggak ya? Itu yang luar biasa firman Tuhan, kan? Dan ditentukan oleh pengeluaran yang banyak, ya kan? Kita sukacita kita kan dari dalam karena Yesus Kristus ada dalam kita. Amin. Setuju katakan amin. Yang kemarin saya bahas, saya khotbah di GP di malam, saya bahas tentang sukacita itu. Karena memang banyak hal, kadang-kala sukacita itu selalu dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Karena kita manusia yang hidup dalam tubuh daging, benar nggak? Karena segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, selalu itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi respon kita, benar nggak? Kita ketika dikata-kata itu pasti marah dong, pasti nggak senang dong, ya kan? Tapi ketika kita dipuji, kita gimana kalau dipuji? Orang kalau dipuji senang nggak? Ya? Tapi giliran sebaliknya kayak tadi saya bilang bahwa ketika kita mungkin dicaci atau kita dihina atau kita difitnah oleh karena perbuatan yang kita nggak lakukan, nggak mengenakan banget tuh. Nah, kalau itu mempengaruhi sukacita. Kalaupun dia belum total pulih di dalam Tuhan, tunggu. Benar-benar tunggu dan ada balas. Nah, tunggu, ya. Tapi saya mau bilang begini bahwa sukacita kita adalah dari Tuhan. Karena apa? Ya, kalau Tuhan yang buat semua itu, maka kita diberi kemampuan untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersukacita walaupun keadaan tidak memihak. Haleluya, amin. Kadang-kadang kita akan tetap tersenyum, orang fitnah kita hanya tertawa, puji Tuhan, Engkau baik Tuhan. Karena apa? Bukan karena hebatnya kita, ya, tapi karena Tuhan yang bekerja. Karena itu selalu saya bilang izinkan Tuhan selalu beroperasi, selalu bekerja dalam diri kita. Karena itu supaya apa? Apapun keadaan, apapun proses yang menerpa kita nggak akan dikendalikan oleh situasi itu. Kita akan tidak dikendalikan oleh proses atau keadaan itu, tapi kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu ada dalam kontrol Tuhan. Segala sesuatu ada dalam pandangan Tuhan. Kalau Tuhan melihat, berarti kita ada dalam perhatian Tuhan. Masalah dijawab atau enggak itu tunggu waktu Tuhan aja. Amin. Kita jangan bisa apa ya? Saya mau bilang begini, jangan sampai kita ditipu oleh Satan dengan suara bilang Tuhan tinggalin kamu, ya Tuhan biarin kamu, Tuhan gak ada sama kamu, ya Tuhan gak jawab doa kamu. No, kan janjinya adalah sekali dia tidak meninggalkan kita, dia selalu ada buat kita. Setuju katakan amin. Ya, cuma karena mungkin masalah atau doa kita yang belum dijawab, kita selalu cepat mengambil kesimpulan Tuhan gak ada. Ya, karena doa kita belum dijawab, karena mungkin udah hujan banget, udah mepet banget, dan belum terjadi apa-apa, kita cepat langsung ambil kesimpulan Tuhan biarin saya, Tuhan tinggalin saya. No, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Tapi proses itu Tuhan sedang melatih kita untuk berserah total sama Tuhan. Setuju kata kami? Untuk kita siap menerima setiap keputusan Tuhan dengan bersyukur. Haleluya, amin. Karena hari ini saya mau bahas tentang menghormati Tuhan. Karena salah satu bentuk penghormatan kepada Tuhan adalah bersyukur. Sama-sama katakan bersyukur. Ya, salah satu bentuk hormat kepada Tuhan bersyukur. Yang bersyukur artinya menghormati keputusan Tuhan. No complain. Haleluya, amin. Setuju dengan keputusan Tuhan. Ya kan, kita kalau bisa dibikin oleh pemimpin dikasih satu keputusan diarahkan kepada kita, kalau kita hanya kita apalagi kita berontak, berarti kita itu orang yang nggak menghormati atasan, benar nggak? Tapi apapun keputusannya, kadang-kala mungkin gak mengenakan buat daging, gak mengenakan buat kita, tapi kita mau tetap kita mau terima. Ya, belajar. Saya mengatakan begini, kita menerima keputusan Tuhan itu sebenarnya gak
perlu komplain. Karena Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang buruk dalam diri kita. Pahami, kenali Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kita. Setuju katakan amin sekali. Amin. Ya, jangan cuma karena keadaan kita bilang Tuhan gak baik, Tuhan merancangkan yang buruk, atau segala situasi yang sedang menerpa kita, kondisi, kita harus berbuat gak baik. No, Tuhan tetap baik adanya. Karena itu jangan pernah takut dengan setiap keputusan Tuhan dalam hidupmu, karena rancangan Tuhan adalah yang mendatangkan damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Mungkin ada air mata gak masalah, karena ide kekristenan itu selalu identik dengan yang namanya penderitaan. Jangan cari nyaman untuk jadi orang Kristen, saya mau bilang. Kalau kita cari zona nyaman di kekristenan, tidak akan bisa. Kekristenan kalau di zona nyaman tidak akan pernah bertumbuh. Kalau saudara mau bertumbuh, ya begini, saudara itu memang udah disetting untuk bertempur setiap saat. Dan peperangan kita bukan darah dan daging kok. Peperangan kita adalah pengurusan. Artinya begini, karena kita disetting untuk ada di area yang berat, area yang penuh ancaman, maka kebergantungan kita kepada Tuhan harus terus terjadi. Supaya apa? Kita melihat mujizat, supaya apa yang kita nyanyikan? Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Karena yang berperang kan Tuhan. Setuju katakan amin. Kita nggak perlu takut ada di zona yang memang mungkin zona yang mengerikan, zona peperangan. Nggak usah takut, karena pahlawan yang membela kita adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Haleluya. Yang tak mudah untuk ditaklukkan. Ya, dia ada Tuhan yang tidak bisa tertandingi dengan apapun. Kita harus mengimani itu. Jadi nggak usah takut ketika, kalau kekristenan udah ada di zona nyaman, bahaya dong. No, kita kok diperhadapkan dengan maut setiap saat. Kita selalu diperhadapkan dengan bahaya setiap saat kok. Betul nggak? Itu kata Mazmur loh. Tapi Tuhan meluputkan kita. Yang setuju katakan apa? Ya, karena bahasa yang saya sering bilang nyaris. Kita nggak tahu kan, nyaris aja saya ucapkan, nyaris aja saya mati, nyaris aja. Siapa yang buat itu? Itu di luar kendali Tuhan buat. Yang setuju katakan apa? Yang setuju katakan. Artinya saya mau katakan bahwa belajar untuk menghormati Tuhan dengan satu-satu responnya itu bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Mungkin gak paksa dirimu untuk bersyukur, mungkin untuk memaksa karena kalau kita nangis, Tuhan berat, Tuhan saya mau bersyukur Tuhan. Ini keadaan saya gak suka Tuhan, ini berat, saya gak mampu Tuhan. Tapi saya mau belajar, walaupun mungkin belum selaras antara mulut dengan hati. Paksa dulu, aku mau bersyukur, aku mau memuliakan Engkau. Nanti seiring dengan itu Engkau mengkondisikan dirinya. Karena itu cara untuk menekan kedagingan kita, untuk melatih diri kita. Setuju katakan amin? Amin. Bukan kejatuhan orang dalam dosa tidak terjadi secara tiba-tiba kok. Begitu juga ya kehidupan kita, pertumbuhan kita di hadapan Tuhan tidak terjadi secara tiba-tiba, selalu berproses. Setuju katakan amin? Bahkan kejatuhan orang-orang Kristen, orang percaya selalu kadang-kadang direncanakan. Ya kan, ngeri banget. Jatuh ke dalam dosa, tiba-tiba, seperti itu saya dasar pikiran salah. Dan tiba-tiba, haleluya, ya, halo, karena kita udah tahu itu salah dan kita buat kan, haleluya, amin. Ini sedang bicara menghormati Tuhan, ini sangat penting saudara, ya, penting sekali karena esensinya akan hilang di sana, di mana orang akan penghormatan kepada Tuhan itu akan hilang. Karena apa? Saudara, saya mau katakan intensitas tekanan, intensitas masalah itu masalah proses, ya kan, menjelang kedatangan Tuhan itu akan semakin berat. Seakan-akan kalau kita nggak melekat sama Tuhan, kita nggak respect sama Tuhan, seakan-akan jawabannya nggak ada. Kalau kita cuma jadi orang Kristen yang gereja-gerejaan doang, cuma datang gereja, pelayanan-pelayanan doang, saya mau katakan hati-hati. Karena kita akan digerus oleh hal itu. Nggak akan bisa tanpa penghormatan akan Tuhan. Menghormati Tuhan harus timbul dari dasar hati. Setuju katakan amin? Kalau pemimpin kita manusia, kita bisa menghormati dia walaupun hati nggak selaras, karena dia nggak tahu hati toh.
hormat, ya kan? Silakan, kalau jodoh terasa, ya kan? Nah sini, tapi Tuhan, mau berlagak bagaimanapun dia tahu hati. Setuju katakan apa? Karena itu harus dibentuk penghormatan kepada Tuhan dari dasar hati. Itulah inti dari kekristenan. Coba, ya bukan dulu, takutnya saya nggak buka ayat. Ya, lihat di Maliaki 3 ayat 14 sampai 18. Ya, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Next. Ya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Laulah, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Haleluya. Karena kita kenal kan ayat ini kan, akan ada perbedaan. Kita suka klaim atau kutip ayat ini. Hidupmu aja tak berbeda dengan orang lain. Kita klaim, ya kan? Haleluya. Kristen kan sudah beda sih. Haleluya. Amin. Ya, saudara, untuk hidup di dalam perkenalan, hidup dalam penghormatan kepada Tuhan. Coba balik ke slide saja, Pak. Saya ambil dari apa? Dari Google nih. Arti dari menghormati Tuhan. Coba next. Nah, menghormati Tuhan berarti mengakui kebesaran, kekuasaan, dan kekudusannya, serta menempatkannya dalam posisi tertinggi dalam hidup. Memposisikan dia di posisi yang paling tertinggi di dalam hidup, betul nggak? Ya, dengan tindakan dan sikap yang menunjukkan ketaatan dan kekaguman. Yang hari-hari ini hilang kan kekaguman akan Tuhan, penghormatan, kekaguman. Kita cuma kagum kalau lagi banyak berkat. Kita cuma kagum kalau lagi promosi. Coba kalau ada pemberita, merasa ditinggalkan, merasa tersolimi, bahkan merasa kita yang paling menderita satu dunia. Dia mencangkuk dengan pengakuan akan apa? Otoritasnya, kesadaran akan dosa, dan penyerahan diri pada kehendaknya. Ya, menghormati Tuhan itu sebenarnya, karena kita coba kalau sudah lihat detail ini, kadang-kadang kita banyak gagal dalam menghormati Tuhan. Betul nggak? Ya, kita pikir menghormati Tuhan yang penting sikap ibadah kita sopan, duduk bagus, disuruh berdiri, disuruh duduk, disuruh katakan, oh itu menghormati Tuhan. Ya, tidak seperti itu. Baik, ibadah memang harus sopan. Benar nggak? Tapi bentuk penghormatan kita kepada Tuhan yang lebih lagi adalah ketika kita keluar dari rumah ibadah ini adalah lagi jaga sikap, jaga kelakuan. Setuju katakan apa? Itu bentuk penghormatan kan? Ya coba ini pada next slide saya coba lihat lebih detail menghormati Tuhan dapat diartikan sebagai berikut: pengakuan akan otoritas, mengakui Tuhan sebagai penguasa tertinggi dalam semesta dan segala isinya, kesadaran akan dosa, sadar akan dosa kan, memahami bahwa manusia adalah makhluk berdosa dan membutuhkan kasih karunia serta pengampunan Tuhan. Kita terbatas tanpa Tuhan, wow. Justru itu harus dibangun. Kita sadar bahwa kita ini sudah ditebus, kita sudah dibayar. Kita harus menghormati Tuhan. Amin. Saudara kalau sudah dibeli, budak dulu kalau udah dibeli, dia harus tunduk kepada tuannya. Bahkan kalau budak dulu kalau udah dibeli, tuannya melakukan apa aja, mau belek perutnya, yang mau bunuh dia, tak ada hukum dia akan mengancam dia. Haleluya. Kita sudah dibayar. Bagaimana sikap hormat kita kepada Tuhan? Karena kalau kita suka jadi pemberontak, kok Kristen tapi suka berontak. Ini contohnya pemberontak yang paling sederhana, dia nggak bersyukur. Karena kalau itu bukan pemberontak kok, saya bersyukur kan? Haleluya. Karena kerakusan orang Kristen hari-hari ini terjadi, sebenarnya kita nggak menghormati Tuhan lagi. Makanya berkuduskanlah hari Sabat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saking rakusnya kita sebut semua, kita ambil semua dulu, baru cari Tuhan. Kita mau lulus mata, kita tolong sama Tuhan.
Cuma istri ini. Karena ini penting. Halo, ada orang baru sini, orang Jawa. Haleluya. Siapa ya? Mata saya kurang jelas mulai Indonesia podcast. Halo. Haleluya. Kita coba melakukan, kita gagal untuk Tuhan penuh kasih loh. Tapi ingat, jangan permainkan Tuhan. Saya selalu bilang ke jemaat GP, saya bilang ini, ada keadilan Tuhan. Kalaupun kita pernah salah dalam keputusan, minta belas kasih Tuhan supaya ada keadilan Tuhan dalam hidup kita. Tapi karena jangan berpikir karena Tuhan hadir, jangan permainkan itu. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Haleluya. Sadari bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, menghormati Tuhan itu penyerahan diri. Hello? Kita kan tidak berserah sama Tuhan, kan? Dia mencari dahulu, kita rakus, kejar semuanya, ambil semuanya. Cinta akan duit, cinta akan dunia, cinta akan uang, kita rebus semuanya. Oh, kita akan butuh. Padahal hal yang paling esensi adalah ketidakhadiran Tuhan dalam hidup kita itu adalah hal yang fatal. Setuju katakan bagi orang yang tidak mengakuinya sih biasa saja. Tapi bagi kita yang sadar bahwa kita sudah ditebus dan kita nggak bisa hidup dalam bantuan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Belajar untuk berserah, menyerahkan diri atau berserah kepada rencana Tuhan dan mempercayai jalannya. Bahkan ketika tidak memahami alasan di balik peristiwa tersebut, kita harus tetap percaya kepada rencana Tuhan dan mempercayai kepada jalannya. Sekalipun ini ketika kita tidak mengetahui peristiwa itu apa, untuk apa ini terjadi. Kadang-kadang kita diizinkan disakiti, diizinkan masuk dalam pergumulan, diizinkan difitnah, diizinkan apalagi mengalami kekurangan, diizinkan apalagi mungkin mengalami kegagalan, diizinkan terjadi untuk kita belajar berserah sama Tuhan yang punya kendali. Setuju katakan, supaya ketika kita nyanyi yang membelalau, yang menunjukkan badan, aku alami itu. Haleluya. Amin. Ketaatan, hidup sesuai dengan perintah dan kebenaran Tuhan. Itu kan bentuk penghormatan tuh. Haleluya. Orang taat di sini, guys, yang kasih karunia. Ada orang-orang taat di sini, lambaikan tangan. Amin. Saya diam sama mereka. Lantas saya masih setengah-setengah. Jujur sekali itu cuma Tuhan di sini. Haleluya. Ini mau angkat tangan aku, saya tanya, masih layak diberi tangan nggak saya? Coba sekali lagi saya mau tangan mental. Nggak udah pede kalau udah dipaksa sudah. Haleluya. Jangan taat karena dipaksa. Biar itu lahir dari kesadaran. Yang setuju katakan amin. Jangan, karena ini adalah culture sebenarnya. Menghormati Tuhan itu adalah bentuk culture, budaya kerajaan. Kita mau hidup dalam budaya kerajaan, tapi kita nggak hormati Tuhan, bagaimana? Itu culture-nya. Banyak orang Kristen ke gereja tapi nggak hormati Tuhan. Banyak orang Kristen nggak kelihatan beribadah, tapi nggak hormati Tuhan. Itu bahaya loh. Haleluya. Kadang-kadang kelihatan melayani Tuhan, tapi padahal kita sedang meminta Tuhan melayani kita. Saya bilang legit kemarin. Ya. Dan kalau kita berpikir kita melayani Tuhan, padahal orientasi hati kita sedang menyuruh Tuhan melayani kita. Maksudnya apa? Contohnya kayak saya. Ya kasih contoh, saya melayani Tuhan kan. Kelihatan melayani Tuhan ya? Melayani Tuhan ya? Gitu. Tapi sudah nggak tahu ujung-ujungnya. Saya melayani Tuhan, saya pikir semalam. Tuhan promosi pun saya. Biar saya jadi populer tuh. Biar saya jadi terkenal. Akhirnya saya suruh untuk melayani sama. Belum sudah paham itu? Kelihatan melayani Tuhan, tapi motivasi sama. Amin. Orang Filipin. Haleluya. Amin. Jangan salah mengatasi. Itu bentuk kegagalan dalam penghormatan kepada Tuhan. Kita kadang-kadang melayani, tapi kita tidak yang kelihatan melayani, tapi kita yang ngurus Tuhan melayani. Yes, Dia adalah pelayan. Dia melayani kita kok. Tuhan melayani kita ajaib banget loh.
Oh, kalau Tuhan melayani kita luar biasa. Caranya apa? Dia merendahkan dirinya sebenarnya, bahkan taat sampai batu kayu salib. Dahsyatnya cara pelayanannya dia. Kita kadang-kadang kan berdiri di atas gunung sepertinya melayani, tapi kita selagi suruh Tuhan, tolong dong Tuhan. Melayani, cari untung. Melayani, cari duit. Melayani, apalagi cari popularitas. Tadi saya bilang sendiri. Kita suruh Tuhan, selesai dong. Cari pengakuan. Padahal melayani itu tidak cari pengakuan. Kita bukan sedang mencari pengakuan manusia, cari pengakuan Tuhan. Berkenan atau enggak? Yang setuju katakan amin. Coba dia slide. Ini bahas itu. Ya, menunjukkan kasih dan syukur. Ini tadi sudah bahas kok. Ya, bersyukur atas apa yang telah dia lakukan. Setuju dengan semuanya. Kalau bersyukur di hadapan itu banyak banget tadi saya lakukan. Luar biasa. Menghargai ciptaan, menghormati orang lain. Karena itu bagian dari perintah Tuhan. Boleh kasihilah Tuhan dulu, baru mengasihi siapa? Itu saling toh, loving God, loving people. Haleluya, amin. Tuhan harus bersama. Haleluya. Menjaga tubuh, ini bentuk penghormatan kepada Tuhan loh. Coba kalau saudara pikir menghormati Tuhan kan simpel kok. Ketika penjabaran ini menghormati Tuhan adalah menjaga tubuh. Kalau ibu-ibu berindah, gimana kita warnai, memperindah Tuhan. Memperindah atau menambahin? Sama aja, bagus ya kan? Yang penting jangan rusak. Jangan merusak. Ketika kita menjaga, ya menjaga tubuh kita, itu bahaya. Kan bahaya sih kalau tadi saya sudah bahas rakus, soalnya agak kesal. Karena itu orang Kristen tadinya rakus, bukan saja rakus semuanya kan. Kita mengambil semua baik untuk bisa uang, kekuasaan, makan makanan pun kadang-kadang kita akhirnya kita nggak jaga tubuh kita. Saya kan kalau Tuhan, kalau saya tinggal udah dikatakan ditegur, itu sih makan terlalu banyak. Iya sih Tuhan udah banyak lebih saya itu. Kita mau maksimal bayar, kalau udah ini aja tuh udah ada dia, apalagi pulang pagi, ya kan? Haleluya, kalau fisik udah terbatas kan udah nggak maksimal melayani Tuhan, nggak menghormati Tuhan. Yang penting ya kan makan terus. Haleluya. Kalau saya tak daging lari kalau makanan gimana ya? Dapat ilmunya itu. Haleluya. Apalagi kan orang bilang kaki pendek katanya. Kapan-kapan panggil saya kalau ada. Nah itu sekarang ya. Yang ini orang bisa beli kata pohon katanya, kata saya. Ya. Ini kan merusak, jangan merusak tubuh kan bukan cuma apa ya, apa sifat cuma kita pakai obat-obatan atau apa lagi ya, sabun, pokoknya yang harus minum keras, yang miras dan yang semua berbagai keberanian yang sudah pasti tahu loh. Ya, itu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Tuhan kasih kita untuk. Ada orang suri itu bukan orang dapat, ada orang yang lain tidak sempurna, dia menjaga dirinya dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita dikasih sempurna, nggak tahu diri. Ini bukan saya juga kenapa saya harus bicara keras begini juga ini? Karena ini bukan waktunya kita main-main kata Tuhan. Ini bukan waktunya kita main gereja-gereja. Yang penting ke gereja aja. Yang penting ikut Tuhan. No, itu bukan saatnya. Waktu Tuhan itu hampir tiba. Saya mau bilang ini, akan ada saatnya. Kebenaran itu nggak ada lagi. Kebenaran yang sejati itu nggak ada. Orang akan mengembala timur. Kita tahu timur ke barat, utara ke selatan. Itu kamu siapa itu? Orang akan mengembala sampai ke ujung bumi. Saya mau pendidikan, ya kan? Tapi tidak menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ada kebenaran, tapi kebenaran manusia yang cuma menghina bentukan kita, yang cuma menyenangkan telinga doang. Akan ada saatnya. Mendingan sekarang apa pedis tangannya. Mendingan saya yang berkorban daripada Tuhan yang berkorban. Masih untung kalau saya marah-marah pun sudah cuekin aja aman. Tapi kalau Tuhan yang berkorban, belum loh. Ya, bahasanya dia cuma
Haleluya. Pengusaha nafas itu mungkin angin. Haleluya. Orang Tuhan bergetar berdiri atau dia tuh kayak haleluya. Udah bisa gempa itu kan. Contoh ini. Tapi sebetulnya saya mau katakan bahwa kalau Tuhan yang berkhotbah kan nggak kemudahan, nggak perlu kata saya toh. Mendingan pendeta yang berkhotbah, ya kan? Haleluya. Karena itu kita harus memperdayakan hal itu. Karena bersyukur kalau kita masih dapat kebenaran yang sesungguhnya. Karena akan ada masanya kita mencari kebenaran itu. Orang akan membara, mencari kebenaran yang sesungguhnya. Gak akan ada lagi. Waktunya hampir tiba. Waktunya itu hampir tiba. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Karena itu kalau kita sementara digodok Tuhan untuk lebih menghormati Tuhan, untuk lebih respect kepada Tuhan, bertobat, mencatat hati. Setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Hidup kudus itu bentuk penghormatan ya. Amin. Hidup kudus bentuk penghormatan kan? Kalau Tuhan kudus, kita harus kudus loh. Kita umatnya, kita miliknya. Setuju katakan, kita mau tinggal serumah dengan Dia. Kalau kita mau tinggal dengan orang yang kudus, yang baik, yang bersih, harus bersih dong pola hidup kita. Kalau enggak, engkau gak menghormati tuan rumah, engkau gak menghormati saya. Betul gak? Salah sih kasih tema khotbahnya ya. Dan hidup kudus, apa nih? Memberi persembahan. Kayaknya kalau mau begini persembahan, agak berat saya takut deh. Next aja ya. Bentuk penghormatan kepada Tuhan. Masa kita mau lari milik Tuhan? Masa sih kita mau lari milik Tuhan? Masa sih kita mau lari milik Tuhan? Enggak. Saya tidak punya maksud menyinggung, tapi menyindir. Firman Tuhan itu bukan firman Allah ini. Setuju katakan apa? Setuju katakan apa? Oh, kenapa sih firman Tuhan ini? Ternyata ada memberi persembahan, penghormatan kepada Tuhan. Berarti kalau mau lari, nggak memberi persembahan aja tak berdosa, apalagi bawa lari punya Tuhan. Saya cuma bawa lari sih. Bawa lari kan bisa balik lagi Pak. Itu bawa lari aja kan. Haleluya. Amin. Saudara tersinggung, bertobat. Puji Tuhan. Kalau saudara mau marah saya nggak apa-apa. Tapi saya cuma menyampaikan kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya, yang di atasnya. Ini kalau saudara belajar memberi kepada Tuhan, saudara sedang menekan, ya kan, ya kedagingan saudara yang namanya rakus. Benar. Kita kalau ingin apa, kita kalaupun ada 7 hari atau 8 hari, 10 hari lah, ya kan. Kalaupun ada hari ini kita kejar semuanya itu. Kalaupun tidak perlu beribadah. Dasarnya apa? Cinta Tuhan lah, hormati Tuhan lah. Nah, saudara yang satu itu. Beribadah dengan tulus. Ternyata kalau kita pikir kita orang-orang yang paling menghormati Tuhan, tidak pernah hiburan, banyak gagalnya, banyak gagalnya kita ternyata. Haleluya. Beribadah dengan tulus, menyembah Tuhan dengan hati yang penuh hormat dan kekaguman. Jadi jawab sendiri. Haleluya. Ya, ada lagi menunjukkan kasih kepada sesama. Ya, kasih sesama tadi toh. Kasih sesama Bu. Coba next slide. Mencari hikmat Tuhan, haus akan pengetahuan tentang Tuhan. Haleluya. Ya, pengetahuan tentang Tuhan dan firman-Nya. Mengenal Tuhan, mencari Tuhan itu bentuk. Dia cari tahu apa yang jadi keinginan raja kita. Cari tahu apa yang jadi kemauan Tuhan. Cari tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan sukai? Apa sih yang Dia pingin? Setuju katakan amin? Bukan cuma kejar apa yang kita pingin. Apa yang kita ini? Kemarin saya khotbah tentang keinginan. Di sini mau buka ya di apa ya? Di GP ya. Ya, hati-hati, keinginan nggak salah, tapi hati-hati dengan keinginanmu. Karena ada keinginan yang salah, keinginan daging. Tapi kalau kita mengingini Tuhan, itu luar biasa. Belajar, karena puncak dari kekristenan adalah mengingini Tuhan.
Haleluya. Amin. Mencari Tuhan, mencari pengetahuan apa yang menjadi keinginan. Artinya begini, kita mencari tahu apa yang Tuhan ingini untuk kita kerjakan. Demikian Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita, kebutuhan kita. Itu timbal balik terjadi. Itu juga amin. Amin. Ya, mencari atau berupaya untuk mengetahui dengan beribadah, baca firman, disiplinkan diri. Itu kan bentuk penghormatan. Lalu menjaga kesucian, menjaga diri dari dosa dan godaan dunia. Haleluya. Bentuk penghormatan itu apa? Ternyata berat sekali. Berat sekali bentuk penghormatan itu. Kita kalau cara itu Roh Kudus itu sangat berperan penting di dalam kehidupan gereja. Kalau gereja tidak mengaktifasi Roh Kudus, kita tidak akan mampu menghormati Tuhan aja kita udah gagal. Karena itu Roh Kudus dikirim sebagai penolong untuk menolong kita supaya kita dapat menghormati Tuhan dengan benar. Amin. Karena itu kehidupan roh itu akan terjadi. Manusia roh itu harus senantiasa terjadi, harus terus diaktifkan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita harus hidup di dalam yang ini. Firman dan roh harus senantiasa beroperasi di dalam diri kita, supaya kita tidak jauh, jadi kita tidak keluar. Yang namanya menghormati Tuhan itu akan terjadi. Karena kalau firman bekerja, beroperasi, kita tahu ketetapan-ketetapannya, kita tahu isi hati Tuhan, kita tahu kemauan Tuhan. Dan roh memberi kemampuan untuk kita melangkah di dalamnya. Bukan sekedar cuma diberikan pengetahuan, diberitahu kepada kita, tapi kita juga diberi kemampuan untuk ikut serta, untuk ikut di dalamnya, menerjemahkan itu di dalam langkah kehidupan. Haleluya. Saudara bisa pahami ini? Amin. Pada dasarnya menghormati Tuhan adalah komitmen setiap hari untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, mengakui kebesarannya dan menunjukkan kasih serta syukur atas segala berkat yang telah diberikan. Haleluya. Nah, kita lihat dampaknya. Ini luar biasa kalau langsung baca ke dampaknya. Menghormati Tuhan kita langsung senang. Ternyata ada part-part yang berbeda, yang berat ternyata dalam menghormati Tuhan. Dampaknya luar biasa. Kalau kita baca dari ayat 16 sampai ayat 18 tadi, sudah kelihatan banget, ya kan? Yang pertama itu, ya, menghormati Tuhan, ya, akan ada petunjuk dan perhatian dan jawaban dari Tuhan. Luar biasa loh. Kenapa kadang-kadang kita nggak dijawab? Kita nggak dapat perhatian dari Tuhan. Kita menghormat sih. Bukan karena Tuhan kekurangan kasih ya. Ya. Haleluya. Ya. Amin. Karena kita selalu menutup. Dampaknya itu dibilang, jangan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Itu ayatnya ke-16. Dia memperhatikan dan apa? Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Diperhatikan oleh Tuhan, bahkan Tuhan mendengar. Sekarang saya mau katakan, engkau butuh pertolongan apa? Engkau butuh mujizat apa? Kembali lihat ke dirimu, evaluasi dirimu dan belajar untuk menghidupi cara hidup yang menghormati Tuhan. Itu katakan apa ya? Kembali pada cara seperti firman Tuhan untuk hidup bagaimana kita menghormati. Apa kasih sesama yang menjalankan itu berat. Itu kan hukum-hukumnya Tuhan, itu bentuk penghormatan. Haleluya. Amin. Bagaimana kita menjadi warga negara yang menghormati, menghormati negeri ini, mengikuti aturan yang berlaku di negara ini. Betul nggak? Demikian halnya menghormati Tuhan akan ada petunjuk, ada luar biasa ya. Kita butuh petunjuk, kasih petunjuk. Kita butuh tuntunan luar biasa ya. Diberikan petunjuk, bahkan Tuhan beri perhatian. Karena kalau kan kita begini, kita suka banyak orang Kristen yang ketinggalan Tuhan hari ini. Kenapa? Karena merasa tidak diperhatikan, merasa Tuhan sudah tidak perhatikan, Tuhan tinggalkan, merasa sendiri berjalan, merasa berjuang sendiri, merasa tanpa Tuhan. Ya. Ini yang terjadi, akhirnya meninggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan tidak buat apa-apa? Haleluya.
diperhatikan loh. Tuhan akan tidak memperhatikan. Di musim-musim yang harus engkau lewati tetap ada perhatian Tuhan dalam hidup. Haleluya. Sama seperti anak-anak kita yang lagi proses belajar. Apakah kita akan menolong dia langsung? No, biarkan dia dilatih untuk belajar, tapi tetap kita perhatikan. Mungkin kita biarkan dia berjuang sendiri. Ya. Ketika ada tugas, itu tugas kamu kerjakan. Cari itu bagaimana kamu harus berusaha. Tapi kita tetap memperhatikan. Setuju kata-kata itu Tuhan tidak meninggalkan kok. Ada perhatian Tuhan. Bahkan lebih daripada itu ada jawaban karena dia mendengar. Keren banget. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Dia menjawab lebih dari semua yang kita minta. Bahkan dia memberikan yang terbaik bagi kita. Lebih dari yang kita minta, lebih dari yang kita doakan. Yang setuju karena persoalan kembali koneksi di apakah kita sebagai gereja yang menghormati Tuhan. Haleluya. Amin. Yang kedua ya ayat 17. Menghormati Tuhan akan menarik anugerah Tuhan. Nah, ini saya pernah bahas ya. Di setiap area kita butuh anugerah toh. Saya pernah bahas Mazmur 5 toh. Ya kan? Ada anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan akan memampukan kita. Anugerah Tuhan bagaikan anugerah. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Kita butuh anugerah. Haleluya. Amin. Menghormati Tuhan akan menarik anugerah Tuhan. Ada banyak area yang kita nggak mampu dalam setiap pergumulan. Di situ kita butuh belas kasih. Apalagi setiap hari kita nggak lepas yang namanya jatuh ke dalam dosa. Kita butuh anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita butuh anugerah, benar nggak? Kami kembali respect kepada kehendak Tuhan, kepada Tuhan itu sendiri. Supaya apa? Ada anugerah, ada belas kasih Tuhan terjadi buat kita. Yang ketiga supaya disipat saudara. Ya, kalau nanti di rumah saudara boleh lihat, saya dibagikan nanti slide-nya, renungkan baik-baik kembali. Saya sudah dari posisi coba, sudah dari poin-poin yang dibahas, boleh lihat. Saya sih untuk ini checklist lah. Saya mesti dong. Untuk menghormati sesama, nanti dibagikan nanti ada di atau nanti dibagikan ke grup apa-apa supaya kan kita bisa checklist diri kita kan mau evaluasi diri. Saya sih sudah menghormati Tuhan karena kan kebanyakan yang kita pikir menghormati Tuhan kalau ibadah datang cepat, ibadah duduk diam, hormati firman Tuhan duduk diam, duduk diam kamu sampai haleluya. Saya kalau terus terang saudara, nah, tapi ini penting, amin. Haleluya. Saudara ini dalam hal yang sederhana aja kadang-kadang kita gagal, apalagi hal-hal yang lain. Itu toh kadang-kadang orang tua suka marah, saya suka marah kan karena duduk tertib. Ya, kalau lagi ibadah sopan. Benar kita suka marah kan? Karena ini dalam hal yang sederhana, cuma sikap doang loh. Duduk doang. Ya, duduk dengan jaga diri aja untuk sopan, dengan firman Tuhan berisi. Itu kan cuma belum yang lain itu aja udah gagal, apalagi yang lain yang dijabarkan tadi yang tak dilihat oleh banyak orang. Kadang-kadang kan kita suka mudah toh ya. Mudah itu kita suka mudah kan karena kalau orang lihat toh. Tapi kalau orang nggak lihat ya itu kan lihat tuh. Dia Tuhan ya. Penghormatan itu dilihat Tuhan selalu lihat di mana pun kita berada. Haleluya. Amin. Menghormati Tuhan akan membuat kita apa? Senang sekali kita dibedakan atau diperlakukan khusus. Sudah diperlakukan khusus, kita senang banget. Janjinya ini luar biasa sih kan? Ini powerful banget. Kriteria yang di atas itu. Ya, di pulang rumah akan research, boleh saudara cek di sini dan evaluasi diri sendiri.
Seperti yang saya bilang tadi, saya berani posisi. Kalau posisi yang harus berani begini, mungkin kasih tanda tanya dulu. Kalau mungkin lebih banyak kasih tanda tanya dulu, tanda tanya di bawah. Kalau mungkin memang tebal banget, yang udah kasih 3 dan seterusnya. Oh ini perlu, kalaupun pasti tanda silang begini, ini masih belum. Nah, haleluya, amin. Kan kita perlu evaluasi diri, kita perlu belajar. Ada yang sudah hebat di sini? Ada yang sudah sempurna di sini? Firman Tuhan membawa kita kepada kesempurnaan. Karena itu kita harus berubah. Setiap saat kalau Tuhan tegur, relakanlah hatimu untuk dididik, ditegur oleh Tuhan, rendahkan hati. Supaya apa? Engkau menjadi anak, bukan jadi anak yang gampangan, tapi anak yang apa? Diberkati. Anak yang disayangi oleh Bapa. Haleluya. Udah enggak? Kita kan punya anak, yang punya saya masih cuma 2 anak ya. Saudara yang punya berapa anak? Masih kan dalam hati, sorry ya kan kadang tiga anak beda-beda karakter, tapi luar biasa. Ini satu lebih menghormati, kalau satu agak menghormati tapi agak unik kelakuannya. Oh iya dong. Oh iya. Kan tidak sama semua, mungkin cara menghormati kan tadi kan karena orang tua kan dari sono jadi Alkitab juga sudah ada yang tulis siap. Ya kan? Mau buka lagi. Esau. Bagi emaknya dan bagi bapaknya ada spesialitas apa? Mungkin ada karakter-karakter yang dilihat. Hello? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara mau dibedakan, diperlakukan khusus, diperlakukan khusus, amin. Saya pikir sudah takut bilang amin. Haleluya. Menjauhkan diri kita dari dosa dan hidup berhormat kepada Tuhan. Kenapa? Menghormati Tuhan akan membuat kita menjauhi dosa. Betul tak? Kalau kita sadar Tuhan melihat kita di mana-mana. Seperti saya bilang tadi, kadang-kadang kan kita suka mudah atau kalau banyak orang kita juga bersikap. Orang yang pakai topeng gitu. Tapi kalau lagi orang nggak lihat, sikap menghormati Tuhan dan sembarangan itu. Gitu. Orang bilang, orang bilang bahwa boleh, yang penting nggak ketahuan. Itu bahasa candaan sebenarnya. Karena kalau tidak kelihatan tuh orang nggak tahu tuh. Tuhan memperhatikan kita Tuhan kita Tuhan. Karena itu jaga hati kita, jaga sikap kita untuk tetap menghormati Tuhan. Mau menghormati Tuhan. Saudara, kalau sudah menghormati Tuhan, setiap pujian yang saudara nyanyikan tadi itu akan menjadi pengalaman hidupmu, di mana kau akan melihat badai diredakan, di mana kau akan lihat Tuhan membuat jalan di bidangmu, di mana Dia akan membuat laut apa sih? Lautan apa? Lautan yang mungkin yang bisa masuk lagi, mustahil untuk lagi. Terlalu mudah untuk Tuhan berhasil, karena kau menghormati Tuhan, karena kau memprioritaskan Tuhan. Terlalu mudah Tuhan membuat jalan, terlalu mudah Tuhan membuat mujizat. Tapi yang sulit adalah membuat kita berjuang. Haleluya. Karena itu selalu saya bilang, ya, mujizat terbesar adalah pertobatan. Ya, kita bertobat artinya kita mengalami yang namanya keselamatan. Mujizat terbesar bukan sembuh dari sakit yang mematikan. Mujizat terbesar adalah selamat. Setuju kata amin? Karena gak ada yang bisa merespon. Dari keselamatan aja kita udah belajar untuk respect. Maka desyur kau Yesus memberkati. Tentukan baik-baik pulang rumah, evaluasi diri ya. Dan yang baik supaya culture ini benar-benar bukan sekedar tema kita tahun ini, tapi kita sedang sudah dibentuk dan seterusnya akan terjadi. Karena kita adalah orang-orang yang percuma kita usul tema ini, tapi hidup kita orang-orang minimal dalam hal sederhana saya bilang tadi, baca bersyukur dengan segalanya. Jangan sampai kita sampaikan coret saja. Kalau dia istri atau seorang rumah, kalau dia teman, coret aja. Belajar bersyukur dalam segala keadaan. Susi boleh tengok Ros nak apa? Ros apa namanya? Oh, jauh nih. Ros langsung bilang, ya sudah tahu itu. Nanti kita sama-sama kerjakan.
Haleluya. Amin. Mau tetap bersyukur. Itu bentuk sederhana untuk menghormati Tuhan. Mari bangkit berdiri.